Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cahaya 9 warna bersinar saat aura khusus dan transenden muncul dari Armor of Eternity. Kehidupan dengan segera tampaknya diberikan pada 3 bola cahaya di sekitar Long Hao Shen, yang saat ini telah membeku karena tindakan Kaisar Dewa Iblis. Sebuah bola besar cahaya putih muncul dari belakang Long Hao Shen, seolah-olah ingin menerangi semua kegelapan di sana. Pada saat itu muncul, dan tekanan yang tak terlukiskan segera mendarat di Demon God Emperor. Kaisar Dewa Iblis benar-benar bergidik sebelum tekanan ini muncul, itu terlepas dari kultivasinya. Syok dan ketakutan segera memenuhi matanya. Saat berikutnya, 3 bola cahaya di sekitar Long Hao Shen berubah menjadi 3 sosok di belakangnya. Yang paling depan adalah Raja Eastern, lalu diikuti oleh naga raksasa ilahi, dan akhirnya malaikat keabadian. Kekuatan dari 3 pusat kekuatan besar melonjak satu demi satu, dan mendarat di punggung Long Hao Shen pada akhirnya. Segera, Armor of Eternity bersinar terang dengan cahaya putih. Kegelapan yang meluas di dada Long Hao Shen menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, batu permata di dadanya juga segera menyala. Tekanan dari bola cahaya yang luar biasa di belakang Long Hao Shen, itu segera menjadi bagian dari batu permata. Aliran cahaya putih tembus pandang itu, segera mendarat di batu permata berbentuk berlian di dada Demon God Emperor. Sama halnya seperti batu permata itu melawan balik di hadapan cemoohan dan ejekan dari armor Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis telah diselimuti oleh cahaya putih setelah dia dihantam oleh arus itu. Dia diledakkan sejauh 1000 meter, sehingga bahkan yating yang diserap oleh pedang di punggungnya pun terhempas, dan kemudian kembali ke sisi Long Hao Shen sekali lagi sebagai seberkas cahaya keemasan. Mata Long Hao Shen masih tertutup, tapi Long Yating sepertinya bisa merasakan keinginannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia berkelana ke medan perang di bawahnya, dan tidak lagi berfungsi sebagai senjata Long Hao Shen. Pedang keabadian melayang di depan Long Hao Shen dengan perlahan-lahan. Setelah batu permata di dada Long Hao Shen menerbangkan Kaisar Dewa Iblis, cahaya berkumpul di pedang keabadian. Cahaya yang tembus pandang itu membuat Sword of Eternity mengalir dengan cahaya juga. 9 warna muncul satu per satu. Pada saat yang sama, pedang itu sendiri menjadi sedikit lebih besar, sedangkan garis-garis di atasnya menjadi lebih halus dan lebih detail. Cahaya 9 warna perlahan-lahan ditarik ke dalam pedang, saat kilau aneh muncul di pedangnya. 9 simbol muncul satu demi satu, dan itu mewakili air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, es, kilat, dan ruang. 9 elemen diwakili dengan 9 warna. Saat setiap simbol tercetak di dalam pedangnya, aura pedang itu menjadi lebih berat. Ketika simbol terakhir tercetak pada pedang, pedang keabadian berputar terbalik dengan gagangnya yang mengarah ke atas. Pedang itu telah sepenuhnya menyerap aura yang menyebabkan ketakutan pada Kaisar Dewa Iblis. Sejak saat itu bukan lagi pedang keabadian, tetapi pedang keabadian dan penciptaan. Hanya pedang itu sendiri yang merupakan alat super ilahi. Dibandingkan dengan perubahan pedang itu, perubahan Armor of Eternity di Long Hao Shen jauh lebih jelas. Pertama, sekelilingnya dipenuhi dengan aura kehidupan yang pekat. Kekuatan lembut cahaya yang menyihir hutan, pohon, gunung, dan sungai di sekelilingnya sebagai cahaya hijau. Pemandangan alam semuanya muncul satu persatu, sebelum semuanya berubah menjadi cahaya hijau dan memasuki batu permata di pelindung dada armor itu. Mengikuti itu adalah cahaya 7 warna yang menyilaukan. Cahaya 7 warna berubah menjadi burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup diam-diam berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, semua ilusi dari sebelumnya segera lenyap. Langit menjadi benar-benar ditempati oleh bintang-bintang. Cahaya bintang semuanya berkumpul pada Long Hao Shen. Pada saat cahaya bintang muncul, bola cahaya dengan tekanan besar di belakangnya berubah menjadi piringan cahaya putih, dan kemudian terpasang di belakang kepalanya. Selama seluruh proses transformasi ini, armor keabadian menjadi semakin rumit. Pola yang luar biasa menggantikan permukaannya yang lembut, karena lapisan lipatan kaskade muncul dengan sempurna. Secara khusus, pahatan naga raksasa ilahi dan malaikat keabadian di pundak Long Hao Shen, itu tampaknya telah menjadi nyata.
Pada saat piringan cahaya putih terpasang di bagian belakang kepalanya, sosok dari 3 pusat kekautan besar juga telah menghilang, dan benar-benar menyatu dengan Armor of Eternity-nya. 3 bola cahaya yang awalnya berputar di sekitar Long Hao Shen, itu sudah menghilang dengan baik. Kaisar Dewa Iblis menyaksikan dari jauh dengan kaget. Tekanan yang membuatnya takut sangat membebani kesadarannya, sehingga dia benar-benar lupa untuk menyerang ketika dia menyaksikan seluruh proses itu berlangsung. Ini jelas merupakan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang dikendalikan Long Hao Shen sebelumnya, itu tampaknya bukan bentuk aslinya sebagai alat super ilahi. Sekarang setelah benar-benar terbangun dan memiliki tekanan dari Dewa Pencipta, kepercayaan diri Kaisar Dewa Iblis yang tak tertandingi mulai goyah untuk pertama kalinya. Armor keabadian dan pedang keabadiannya, itu telah menjadi pedang keabadian dan penciptaan dan armor keabadian dan penciptaan melalui proses kebangkitan ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alat super ilahi yang ditinggalkan Dewa Pencipta di alam manusia. Tidak peduli seberapa kuat pilar naga iblisnya, itu tidak akan mungkin untuk menyaingi sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Dewa Pencipta. 3 bola cahaya yang berputar di sekitar Long Hao Shen bukanlah kekuatan yang ditinggalkan oleh tahta ilahi untuk Long Hao Shen, dan itulah sebabnya mereka tidak sepenuhnya menyatu dengannya. Di bawah represi kuat dari Kaisar Dewa Iblis, sepotong kesadaran yang tertinggal di tahta ilahi keabadian dan penciptaan oleh Dewa Pencipta akhirnya benar-benar marah, yang akhirnya mengarah pada perpaduan sejatinya dengan Long Hao Shen, dan kemudian membangkitkan kekuatannya sebagai alat super ilahi sepenuhnya. Pada saat itu, Long Hao Shen akhirnya memiliki aura yang bisa menandingi Demon God Emperor. Itu juga menjadi titik balik penting dalam pertempuran ini. Agitasi di mata Kaisar Dewa Iblis berangsur-angsur menghilang, dan segera digantikan oleh ketegasan. Perasaannya bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, kini segera lenyap. Meskipun dia masih tidak percaya kalau Long Hao Shen bisa mengalahkannya, ini adalah pertama kalinya dia menganggapnya serius, dan memperlakukannya sebagai lawan yang setara. Long Hao Shen membuka matanya secara perlahan. Pupil matanya masih berwarna keemasan, tetapi pada saat dia membuka matanya, secara mengejutkan mereka tampak damai dan lembab. Saat tahta ilahi keabadian dan penciptaan ilahi terbangun, tubuh dan pikiran Long Hao Shen direndam dalam kekuatan lembut yang aneh. Tubuhnya sepertinya telah dipupuk oleh kekuatan alam, kekuatan kehidupan, dan kekuatan bintang dalam waktu sesingkat itu. Long Hao Shen tidak mengetahui dengan jelas, berapa banyak energi spiritual eksternalnya telah tumbuh. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa, itu tidak melelahkan saat menggunakan alat super ilahi dengan kekuatan maksimumnya. Sementara itu, energi spiritual internalnya menembus alam yang berurutan. Dia tidak yakin tentang jumlah pasti energi spiritualnya, tetapi begitu energi spiritualnya naik hingga batasnya, dia menemukan dengan terkejut bahwa, energi spiritual di tubuhnya tidak lagi keemasan, tetapi menjadi putih bersih. Peringkat ke-9 dari tingkat ke-9. Apakah ini kekuatan peringkat ke-9 dari tingkat ke-9? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen percaya bahwa itulah yang dia rasakan, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Setelah alat super ilahi Dewa Pencipta benar-benar terbangun, itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya ke peringkat ke-9 dari tingkat ke-9. Level ini juga tampaknya memenuhi persyaratan dasar untuk menggunakan tahta ilahi keabadian dan penciptaan setelah sepenuhnya terbangun. Ketika mereka berdua saling memandang, Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. Itu sangat mengesankan. Apakah itu alat super ilahi yang mengesankan dengan aura Dewa Pencipta? Tidak heran kalau Kaisar Dewa Iblis pertama terluka parah saat perang meletus, dan begitu banyak iblis yang mati juga. Kupikir kekuatannya hanya biasa-biasa saja, tapi aku tidak pernah berpikir itu bisa mencapai level di mana alat itu bisa membantumu melawanku. Namun, kamu harus bisa merasakannya juga. Dewa Pencipta hanya meninggalkan sebagian dari kesadarannya pada alat super ilahi ini, sedangkan Dewa Pencipta sendiri sudah lama tidak ada di dunia ini. Walhasil, sekuat apapun alat super ilahi ini, penggunanya hanyalah seorang manusia, dan bukan dewa, sementara aku sudah mencapai wilayah dewa. Tunjukkan saja kekuatan apa yang bisa ditampilkan alat super ilahi di tanganmu itu, ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, pedang hitam di punggung Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menghasilkan raungan naga, sebelum menembak ke langit sebagai seberkas cahaya hitam.
Pedang besar berdiri di udara. Prasasti naga iblis muncul di bilah lebarnya. Pada saat kekuatan kegelapan yang tebal naik ke udara, itu berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Aura kegelapan yang pekat berkumpul ke arahnya. Baju besi Kaisar Dewa Iblis juga menyala, dan pilar naga iblis benar-benar menghilang dari kejauhan. Ketika muncul kembali, itu berada di belakang Kaisar Dewa Iblis, dan segera menyebabkan warna keemasan gelap di seluruh langit. Long Hao Shen berhadapan dengan Demon God Emperor. Meskipun pusat kekuatan besar manusia dan iblis di bawah tidak dapat melihatnya, mereka masih bisa merasakannya sedikit. Pada saat pilar Dewa Iblis milik Kaisar Dewa Iblis menghilang, Dewa Iblis Bulan Agares dan Dewa Iblis Bintang Fassago yang sedang bertarung melawan Xiao Huo dan Su Yongqiao, tiba-tiba saja mereka berdua saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan kegembiraan satu sama lain. Di dunia ini, mereka berdua adalah orang-orang yang paling memahami Kaisar Dewa Iblis, karena bukan hanya mereka yang paling dekat dengannya dalam hal peringkat, kultivasi mereka juga paling dekat. Mereka adalah dua Dewa Iblis yang paling tahu tentang Kaisar Dewa Iblis. Tidak hanya Kaisar Dewa Iblis menggunakan transformasi Dewa Iblisnya, dia juga benar-benar menggunakan kekuatan pilar naga iblisnya. Ini berarti bahwa, Long Hao Shen merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Dan tidak ada riak energi yang kuat di udara, yang berarti Kaisar Dewa Iblis tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencegah serangan yang Long Hao Shen pertaruhkan semuanya. Sangat mungkin bahwa kekuatan mereka itu seimbang. Meskipun Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang berjuang untuk mempercayai ini, mereka tidak bisa untuk tidak mempercayainya sekarang setelah disajikan di hadapan mereka. Xiao Huo dan Su Yongqiao jelas-jelas memperhatikan perubahan emosional pada dua Dewa Iblis ini. Mereka saling memandang, dan Su Yongqiao berseru. Kaisar Dewa Iblis telah kehilangan keunggulannya saat melawan ketua. Semua orang melawan balik dengan kekuatan penuh. Kemenangan bagi persatuan kuil, teriak Su Yongqiao. Saat dia mengatakan itu, Xiao Huo dan dia menerjang Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang bersama-sama, dan untuk sementara telah memaksa mereka mundur. Xiao Huo dan Su Yongqiao sama-sama memiliki gagasan pasti tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin mereka dekat dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang dalam hal kultivasi, tapi itu hanya jika tidak memperhitungkan faktanya bahwa mereka adalah Dewa Iblis, dan mereka sudah pasti dapat menggunakan pilar Dewa Iblis mereka. Sejak pertempuran dimulai, Agares Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang Fassago telah bersikap mudah dalam pertempuran. Sebelum pertempuran dimulai, Long Hao Shen telah memberi isyarat kepada mereka juga. Selain Kaisar Dewa Iblis, dua Dewa Iblis terkuat sama-sama terlihat santai. Kalau tidak, medan perang pasti tidak akan seperti ini sekarang. Bahkan Iblis Bulan dan Iblis Bintang di antara Regu Naga Iblis, mereka belum bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Bagaimana lagi Temple Union bisa tetap seimbang dengan mereka? The Moon Demon God Agares telah mulai berpikir dua kali sejak lama, itulah sebabnya dia mendirikan sebuah organisasi milik orang-orang dengan darah campuran. Star Demon God Fassago awalnya setia kepada Demon God Emperor. Hanya setelah Kaisar Dewa Iblis melampiaskan amarahnya padanya, dan kemudian memaksanya untuk menggunakan ramalan kehidupan, Fassago kehilangan minatnya. Agares adalah satu-satunya yang peduli padanya, dan juga satu-satunya orang yang membela dia saat itu, jadi, kedua Dewa Iblis itu jelas-jelas telah menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Dengan kekuatan Agares dan Fassago, jika mereka memimpin klan mereka bersama, itu akan membentuk kekuatan yang bahkan harus dikhawatirkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Kedua Dewa Iblis ini memiliki bobot yang luar biasa di antara para iblis. Setelah banyak diskusi, Agares dan Fassago mencapai kesepakatan. Mereka sudah jelas tidak akan secara terbuka memberontak dan melawan Kaisar Dewa Iblis. Mereka mengerti betapa menakutkannya Kaisar Dewa Iblis itu. Jika Kaisar Dewa Iblis memenangkan pertempuran, maka mereka pasti akan mati juga. Rencana yang diputuskan oleh kedua Dewa Iblis ini pada akhirnya sangat sederhana. Mereka akan memberi tahu Temple Union semua informasi yang mereka butuhkan, sambil membantu Temple Union menjauhkan informasi dari Kaisar Dewa Iblis, kemudian menciptakan sebanyak mungkin keuntungan dan peluang bagi manusia, tetapi mereka sendiri tidak akan memberontak. Dalam pertempuran kritis ini, anggota klan mereka juga akan menahan diri. Secara khusus, bawahan terpercaya mereka telah sepenuhnya mengikuti apa yang mereka inginkan di medan perang.
Mereka hanya akan menunggu dan melihat setelah itu. Mereka akan menunggu dan melihat, apakah manusia benar-benar memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Selama manusia bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, maka akan ada kesempatan bagi mereka untuk benar-benar memberontak. Vassago menjadi tidak tertarik untuk mengikuti Demon God Emperor. Meskipun menjadi peramal iblis yang hebat, seperempat dari garis keturunannya sebenarnya adalah manusia. Ini sangat penting bagi Agares untuk membujuknya. Kehidupan iblis sangatlah kering. Tidak ada penciptaan, dan hanya ada kehancuran. Agares telah memberi tahu Vassago bahwa, sementara Kaisar Dewa Iblis saat ini dapat menghindari penaklukan manusia sepenuhnya, bagaimana dengan Kaisar Dewa Iblis berikutnya? Jika Ahbao mewarisi posisi Kaisar Dewa Iblis, dia mungkin akan sangat ingin melancarkan perang yang menghancurkan untuk melawan manusia. Begitu manusia akhirnya kehilangan negara mereka sendiri, mereka secara bertahap akan kehilangan budaya manusia mereka, dan diintegrasikan ke dalam iblis. Kreativitas manusia lambat laun akan hancur juga. Iblis sebagai ras bukanlah ras yang diciptakan atau diproduksi. Begitu manusia benar-benar punah, mereka secara bertahap akan mendekati kehancuran juga. Dari semua Kaisar Dewa Iblis di masa lalu, Feng Xiu pasti yang paling menonjol dan paling kuat. Namun sayangnya, masalah terbesar yang dia hadapi saat ini adalah dia tidak memiliki penerus. Feng Xiu bukan satu-satunya yang mengetahui kekurangan Ahbao. Dewa Iblis yang berperingkat lebih tinggi semuanta tahu tentang itu. Jika Feng Xiu dapat membantu Ahbao selama beberapa ratus tahun, dia mungkin dapat mengkonsolidasikan posisinya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menekan Agares dan Vassago dalam hal kultivasi. Sama seperti bagaimana Feng Xiu adalah Demon God Emperor yang paling menonjol dalam sejarah, Agares juga merupakan Moon Demon God yang paling menonjol dan terkuat dalam sejarah. Dengan kultivasi di peringkat ke-8 dari tingkat ke-9 dan pilar Dewa Iblis yang kuat, bahkan Feng Xiu akan sedikit takut padanya. Selain itu, Agares menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik sepanjang waktu. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Semua ini ia lakukan karena, Agares mengetahui bahwa ras iblis saat ini sebenarnya telah diubah dari berbagai ras yang semula tinggal di Sengmo Dalu. Setelah Dewa Iblis pertama turun, apakah ada di antara mereka yang bukan keturunan manusia atau makhluk dunia ini yang terinfeksi? Bahkan Kaisar Dewa Iblis sebagian berasal dari manusia, dan itulah yang membuatnya semakin luar biasa. Di masa lalu, ketika 72 Dewa Iblis lahir, mereka hanyalah senjata di dunia ini. Itu hanyalah senjata yang sangat kuat. Mereka memiliki jiwa dan kecerdasan, tetapi mereka tidak benar-benar hidup. Justru karena keberadaan manusia dan ras lain dari Sengmo Dalu, maka, iblis saat ini menjadi ada. Akibatnya, Agares selalu percaya bahwa, dia bukanlah iblis, melainkan manusia, manusia dengan kekuatan khusus. Walhasil, dia sangat berharap keturunannya bisa benar-benar menjadi manusia, dan tidak membiarkan warisan iblis berlanjut. Dalam keyakinannya, hanya ada dua arah yang bisa dikembangkan di masa depan. Salah satunya adalah, bahwa semua ras akan menjadi naluri, dan benua akan direduksi menjadi gurun, atau manusia akan mengklaim seluruh benua sekali lagi dan membangun kembali semuanya, dan kemudian memungkinkan benua menjadi makmur. Agares sudah jelas mengharapkan yang terakhir. Tepat karena ini, Agares telah melakukan sebanyak mungkin makhluk dan organisasi, dan juga menyerap iblis dengan garis keturunan manusia yang dominan karena ingin menjadi manusia. Namun, Agares juga jauh lebih sabar daripada orang lain. Selama Long Hao Shen tidak mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, dia tidak akan pernah memulai pemberontakan skala penuh. Dia memahami Kaisar Dewa Iblis dengan sangat baik, dan dia juga bisa merasakan kekuatan menakutkan Kaisar Dewa Iblis. Agares memiliki kemampuan untuk menantangnya jika dia tidak menjadi dewa, tetapi Feng Xiu mengatasi batas sejuta energi spiritualnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun Kaisar Dewa Iblis harus menanggung tekanan dan rasa sakit yang luar biasa, kekuatannya persis seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis kepada Long Hao Shen. Itu telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Akibatnya, Agares dan Vassago tidak memerintahkan Dewa Iblis lain atau pusat kekuatan iblisnya, dan mereka juga menahan diri dalam pertempuran ini. Sementara Su Yongqiao dan Xiao Huo tidak lemah, mereka masih sedikit lebih lemah bahkan ketika dua Dewa Iblis tidak menggunakan transformasi Dewa Iblisnya.
Agares dan Vassago dapat membebaskan tangan mereka, saat mereka berjuang untuk menyelamatkan klan mereka sendiri. Namun, mereka bahkan tidak peduli dengan naga iblis, iblis lain, atau dewa iblis lainnya. Ini mengarah pada fenomena yang agak aneh. Meskipun merupakan klan terhebat di antara iblis, korban naga iblis telah melebihi iblis bulan dan iblis bintang. Yang pertama menanggapi panggilan Su Yongqiao adalah Lin Xin. Dia telah terkunci dalam pertempuran melawan Angel Demon God Paimon untuk waktu yang sangat lama sekarang ini. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Panggilan mendadak Su Yongqiao membuat Lin Xin segera mengambil tindakan, tetapi targetnya bukanlah Angel Demon God. Matahari di atas kepala Lin Xin tiba-tiba padam dengan tanda-tanda sebelumnya, dan cahaya perak segera muncul padanya, lalu dia menghilang sepenuhnya. Paimon hanya merasakan tekanannya mereda. Lawannya benar-benar menghilang ke udara yang tipis, yang membuatnya tertegun sejenak. Lin Xin sudah jelas adalah seorang penyihir api, jadi, bagaimana mungkin dia menggunakan sihir spasial? Jika dia bisa menggunakannya, mengapa dia tidak menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya? Itulah yang segera dipikirkan Paimon. Saat Paimon tertegun, perubahan drastis terjadi pada situasi pertempuran skala kecil di tempat lain, di medan perang ini karena Lin Xin. Itu mirip dengan Lin Xin, Chai juga memancarkan cahaya perak. Saat berikutnya, Lin Xin muncul di sampingnya. Domain Flash Instant. Long Hao Shen ingin menantang Kaisar Dewa Iblis, jadi tidak ada gunanya mempertahankan Domain Flash Instant padanya. Peralatan kuat yang cocok untuk medan perang, itu sudah jelas akan bekerja lebih baik di tangan Chai. Setelah Long Hao Shen, kultivasi Chai adalah yang tertinggi di antara Bright Glimmer of Hope. Chai bekerja dengan 12 penjaga suci untuk menyerang Dewa Iblis Emosi Sitri, Dewa Iblis Suara Belet, dan Dewa Iblis Tombak Ular Eligos. Chai mampu mempertahankan keunggulan dengan domain pemurnian, menara keabadian, dan 12 penjaga sucinya, mengingat bahwa hanya Eligos yang telah mengalami transformasi Dewa Iblisnya. Kemunculan tiba-tiba Lin Xin ini benar-benar tak terduga. Dia jelas-jelas sudah siap. Begitu dia muncul, matahari langsung bersinar terang di atas kepalanya. Setelah itu, kabut keemasan menyala dari pujian api suci agung miliknya. Itu adalah teknik yang datang dengan jubah penyihir kelas abadi, yaitu pujian agung. Dengan api suci abadi terangkat tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan raungan naga yang keras, kepala naga merah keemasan yang besar muncul dari matahari tersebut. Itu segera menjadi biru keemasan di bawah pengaruh Heart of Flame. Kepala naga itu tiba-tiba bergetar, dan segera terlepas dari matahari. Pada saat yang sama, teriakan Phoenix yang jelas terdengar dari dada Lin Xin. Seekor Phoenix yang terbakar dengan api biru, itu juga terbang dengan cahaya biru keemasan setelah bergetar. Seekor naga dan burung Phoenix segera terjerat di udara, dan mengembunkan aliran cahaya biru besar yang ditembakkan tepat di depan Lin Xin. Targetnya adalah Eligos yang telah mengalami transformasi Dewa Iblis. Saat Lin Xin mengambil tindakan, Chai juga bergerak. 12 penjaga suci berkumpul dengan cepat, dan 2 heksagram 6 warna segera dibuatnya. Dengan sekejap, Chai tiba di tengah susunan terbaiknya. Sabit Dewa Kematian di tangannya menyulap bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menyelimuti Dewa Iblis Sitri dan Dewa Iblis Belet. Itu adalah 7 seni Dewa Kematiannya. Bukan itu saja, Chai jelas-jelas telah siap untuk bekerja sama dengan Lin Xin dalam melancarkan serangan ini. Teratai putih murninya terbang tanpa suara, dan mendarat di depan Eligos pada saat Lin Xin muncul. Eligos itu besar. Dia berdiri setinggi lebih dari 3 meter saat otot-ototnya menutupi bagian atasnya. Tombak di tangannya berubah dari ular besar. Setelah menjalani transformasi Dewa Iblis, 6 kepala ular muncul dari punggungnya, dan siap menyerang kapan saja. Aura kegelapan yang kuat itu brutal, dan kecakapan bertarungnya juga sangat hebat. Setiap kepala ular memiliki jenis racun yang berbeda juga. Bahkan hanya menghirup racunnya saja, itu bisa menyebabkan efek yang berat. Itulah sebabnya Chai tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat melawannya pada saat sebelumnya. Namun, apa yang dia hadapi saat ini adalah serangan Lin Xin yang paling kuat yang telah dia lakukan untuk waktu yang sangat lama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.